Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang pengen punya buku Jangan Pernah Lelah Ada Nikmat Setiap Sholawat, ataupun buku aku yang kedua yang warna hijau Jangan Pernah Lelah Sholawat, Yakinlah Semua Akan Baik-Baik Aja, teman-teman bisa hubungin admin, atau teman-teman bisa juga nanti klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Dan buat teman-teman kalau mau punya tasbih samaan kayak aku, ini tasbih Ikibla, cantik ya. Belinya di mm.official1. Kalau mau beli langsung aja nanti klik linknya di deskripsi box di bawah. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Ayu di Bandung. Halo Mbak Ayu. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya Ayu dari Bandung Mbak Mel. Alhamdulillah, semenjak saya buka YouTube-nya Mbak Mel, saya mencoba bersolawat meski aku nggak konsisten. Kadang sehari 100 atau lebih, tapi alhamdulillah ya Mbak Mel, berkat solawat hati saya tenang. Meski saya banyak masalah, entah itu masalah utang atau suami saya yang sedang kecanduan slot sampai habis 20 juta. Ya Allah. Tapi alhamdulillahnya saya dengan bersolawat, meski hati dan pikiran saya sedang kacau, tapi terasa tenang aja gitu. Terus saya bisa berlapang dada menerima semua qadarullah dari Allah. Keajaiban salawat yang saya rasakan adalah, pertama, saya bisa lebih tenang dan saya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Mbak Mel, ujian datang lagi ketika kesalahpahaman terjadi sama teman dekat saya, di mana si teman itu membicarakan kejelekan saya kepada orang lain. Tapi saya terus bersolawat, terus nggak sampai di situ Allah menguji lagi saya. Ekonomi saya pun diuji lagi. Suami saya di kerjaannya sepi, jadi kadang-kadang nggak bawa uang kalau pulang. Sedangkan cicilan ke bank harus tetap berjalan. Di situ saya pasrah sama Allah dan berharap Allah beri jalan buat saya. Tapi subhanallah, tiap waktunya nyicil ke bank, alhamdulillah selalu ada uangnya, Masya Allah. Meski pendapatan suami saya tidak besar, tapi selalu cukup Mbak Mel. Terus keajaiban salawat yang saya rasakan ketika saya lagi menghadiri suatu acara di mana dihadiri oleh 10.000 orang se-Jawa Barat dan dihadiri Menteri Pertanian dan Kang Deddy Mulyadi. Singkat cerita, pas Kang Deddy Mulyadi itu naik ke podium, sambil saya dengar pidato Kang Deddy, dalam hati saya, ya Allah, ingin melihat ingin melihat dari dekat. Sambil saya baca terus munjiat, ketika Kang Deddy turun dan menuju pulang, subhanallah, Allah ngabulin tuh keinginan saya. Jangankan melihat dari dekat, dengan gampangnya saya bisa foto berdua dengan Kang Deddy, yang dimana dijaga ketat oleh bodyguardnya. Intinya dari testimoni saya Mbak Mel dengan bersolawat, meski saya belum bisa konsisten, tapi saya sudah bisa merasakan keajaiban-keajaibannya. Meski bukan berupa uang, tapi Allah tenangkan hati saya dan saya bisa berlapang dada, dan saya bisa menahan emosi saya. Doakan saya bisa konsisten dalam bersalawat dan beribadah lainnya ya Mbak Mel, amin. Terima kasih Mbak Mel, karena syariat video Mbak Mel saya jadi lebih dekat lagi sama Allah. Masya Allah. Sama-sama Mbak Ayu di Bandung. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak Ayu di Bandung. Yang sabar ya Mbak Ayu ya. Setiap manusia tuh diuji, semua orang diuji. Ini aku ngomong di depan kalian juga, ujiannya nggak berhenti, ada terus, masih ada terus. Ya akan terus ada sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah, sampai kita masuk ke dalam kubur, sampai kita udah nggak ada di dunia ini lagi.
Jadi teman-teman, jangan berkecil hati buat kalian yang diuji kesusahan uang, diuji dengan sifat suami yang tidak sesuai dengan keinginan kita, diuji oleh masalah-masalah lainnya. Jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kamu nggak sendirian. Kita semua tuh diuji dengan berbagai ujian. Ya, yang tentunya ujiannya beda-beda, porsinya juga beda-beda sesuai dengan kepantasan kita. Allah nggak akan memberi kita ujian, Allah tidak akan membebani kita dengan ujian-ujian yang di luar batas kemampuan kita, enggak. Kalau Allah aja udah bilang begitu, masa kita nggak percaya sih teman-teman? Aduh berat banget kayaknya aku nggak sanggup. Loh kok nggak sanggup? Kan yang ngasih ujian bilang sanggup. Masa kita yang nerima tinggal dikasih dong kita nggak sanggup? Gitu loh ya, kita sanggup. Hanya saja kita ini kadang kurang sabar, pengennya buru-buru. Ya kita sanggup, tapi sayangnya nih kanan kiri nih ya, para syaiton ini ya nggak mau kita ini jadi orang yang benar, nggak mau kita ini dapat pahala. Dia nggak mau banget nih kita ikhlas menerima keadaan. Dia tuh pengennya kita protes sama Allah, pengennya kita tuh dosa mulu buat temenin dia di neraka. Ya, sebenarnya mah kita sanggup. Cuman itu tadi mereka tuh ngebisikin, aduh berat banget ujianmu. Kasihan banget hidup kamu dari dulu. Sampai dari dulu lagi. Setan tuh nggak mau kita selamat, nggak mau dia. Jadi ketika teman-teman ngerasa berat banget, loh, ingat lagi, loh, kenapa aku merasa nggak sanggup? Kan yang ngasih aku ujian Allah. Allah tahu ini memang untuk aku nih ujian ini. Loh, jadi ketika teman-teman merasa benar-benar ada di posisi sulit, kayaknya udah gak sanggup lagi, ingat aja lagi. Loh, Allah kan udah bilang, Allah yang janjiin sendiri, setiap kesulitan itu datangnya bersama kemudahan. Allah itu kalau ngasih ujian ke hamba-hambanya, tidak akan sampai di luar batas kemampuan hambanya. Ya, jadi berarti aku bisa nih, ini setan aja nih ngebisikin nih, jangan mau kalah sama setan. Ya, dia tuh bakalan terus berupaya biar kita nih ngelakuin kesalahan. Ya seperti ini ya, kita udah baca sholawat, udah dari bangun tahajud. Ya gak mudah tuh bangun tahajud, kita bangun nih. Terus kita sholawatan sampai subuh. Belum lagi nih Senin sama Kemis, misalnya ini hari Kemis ya. Kita puasa Kemis, puasa Senin, soleha banget ya. Baca Quran lagi, Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, subuh dihabisin, dikelarin. Sedekah subuh lagi, aduh masya Allah ya, terus ntar duha lagi, masya Allah banget. Tahu-tahu ada aja ujian. Yang ujiannya tuh sepele teman-teman. Biasanya nih teman-teman, ketika kita udah ngelakuin semua hal itu ya, ujiannya sebenarnya sepele loh. Bukan ujian yang besar atau gimana, enggak, sepele. Misalnya nih ya teman-teman, orang tua ngomong sedikit, tapi kalimat sedikit itu yang bikin kita jadi kepleset. Akhirnya hilang deh semua yang udah kita kerjain. Rasanya kita merasa jadi sia-sia. Gitu loh teman-teman. Kayak gitu tuh. Jadi setan tuh bisa aja deh ngebuat kita tuh jadi, aduh dia nggak berhasil diginiin, dia nggak berhasil diginiin. Jadi kan ada urutannya ya. Misalnya iman kita, misalnya kita hitunglah 1 sampai 10 lah ya. Iman kita masih 1, yang datang juga setan yang gangguin juga levelnya juga masih sama nih. Tapi ketika kita udah di level iman yang 10 misalnya ya, udah tinggi banget, udah gak bisa nih. Setan yang level 1, level 2, level 3, level 9 udah gak bisa. Nyerang kita buat kita ngelakuin kesalahan gak bisa dia, kita udah kuat. Datang juga tuh setan dengan level 10 yang sama nih dengan level keimanan kita. Misalnya itu ilustrasinya gitu ya. Akhirnya kita dibikin melakukan kesalahan, akhirnya kita dibikin kepleset yang sebenarnya itu sepele banget. Gitu loh. Pokoknya hati-hati banget, makanya salawat, jadikan salawat sebagai benteng kita. Kalaupun kita akhirnya kepleset, meskipun keplesetnya sedikit, kita ingat lagi, kita merasa bersalah, kita mulai lagi memperbaiki diri. Tapi kalau kita nggak ada bentengnya, nggak ada salawat ya teman-teman, ya udah ngelakuin kesalahan sekali, 2 kali, 3 kali, ya udah jadi terbiasa. Kalau teman-teman ngerasa nggak perbedaannya waktu teman-teman belum sholawatan dengan sekarang sudah sholawatan? Ya coba deh kalian komen di bawah, pokoknya ya aku pengen tahu. Ketika belum sholawatan pasti teman-teman kayak telat sholat biasa aja. Lama-lama ninggalin sholat 1, ya udah deh ngantuk, isya baru pulang, ketiduran udah subuh. Ntar lama-lama teman-teman ninggalin subuh, ninggalin zuhur, biasa aja. Bener nggak? Ada nggak yang seperti itu? Tapi ketika sudah bersholawat teman-teman, jangankan nggak sholat,
telat sholat aja tuh udah kayaknya gelisah banget. Tuh, karena kita punya benteng. Kita punya benteng diri, kita punya pagar diri, baca sholawat. Waktu kita tidak bersolawat, yang gangguin tuh setannya tuh ya level kita masih bawah juga. Nggak usah sholat. Ya perintah untuk nggak sholatnya tuh gampang banget, kita ngikutin perintah sholat, perintah setan buat nggak sholat. Perintah setan untuk sholatnya entar tuh gampang banget. Perintah setan buat kita ngelakuin apa aja yang buruk-buruk gampang banget tuh mereka. Tapi ketika kita punya benteng diri, kita bisa magerin diri kita pakai sholawat, yang datangnya juga beda lagi. Yang lebih tinggi lagi tuh levelnya, sehingga kita jadi kepleset sedikit. Insya Allah banget ya Mbak, siapa tadi, Mbak Ayu di Bandung, yang semangat, yang sabar, badai pasti berlalu, terus aja bersolawat. Tapi kan alhamdulillah ya, setiap jatuh tempo ada jalannya buat bayar ya Mbak ya, alhamdulillah ada aja. Dan ketika kepengen apa aja yang rasanya nggak mungkin nih bisa berfoto dengan Kang Deddy ya kan, cuman ngelihat aja udah, cuman bisa ngelihat dari dekat aja udah alhamdulillah, tapi ini bisa berfoto, Masya Allah banget kan. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh yang rasanya nggak mungkin bisa aja jadi mungkin. Jadi semuanya teman-teman ya yang sedang memikirkan kayaknya nggak mungkin nih, kayaknya nggak bisa deh, bisa dan mungkin. Semuanya itu pasti mungkin kalau kita bawa segala urusan kita sama Allah ya, bawa urusan-urusan kita ke Allah. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doain ya, semoga Mbak Ayu utangnya bisa segera lunas dan suaminya juga bisa menjadi suami yang soleh, suami idamannya Mbak Ayu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya kita sama-sama baca salawat munjiat dulu yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Masya Allah, makasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.